Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, untuk ikhwan dan akhwat, untuk mempersiapkan hal yang harus disiapkan untuk kajian, dan untuk ikhwan mohon maju ke depan untuk merapatkan barisannya ke depan. Baik, insyaallah kajian akan segera dimulai. Ustaz, mari pada masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala an-nabiyil mustafa wa ala rasulillahil mujtaba wa ashabihi wa mawalah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Jemaah hadirin rahimani Allah wa iyyakum, puji syukur kepada Allah yang telah memudahkan langkah kita untuk menuju ilmu, yang telah menjadikan kita berada di atas hidayah Islam, di atas hidayah sunnah, yang mana keduanya merupakan nikmat terbesar yang kita rasakan dalam kehidupan ini. Keduanya adalah modal besar untuk berbekal diri menghadap Allah Jalla wa'ala, dan agar kita selamat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik jemaah sekalian, Allah wa iyyakum ajma'in. Kita kembali membahas kitab Khulasatul Ta'zimil 'Ilmi, dan kita sudah masuk pada prinsip yang ke-9. Dan di awal kita sudah sampaikan pendahuluan dari prinsip yang ke-9 ini, di mana bagi setiap penuntut ilmu maka hendaknya atau wajib atasnya bersabar dalam belajar dan mengajar. Kewajiban untuk setiap penuntut ilmu. Maka ya jemaah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang kami terus ulang dan kami sampaikan, bahwasanya kunci kesuksesan dalam meraih sesuatu yang mulia adalah dengan sabar. Itu kunci suksesnya. Apapun atau segala sesuatu yang sifatnya mulia tidak akan diraih kecuali dengan kesabaran. Berbeda dengan sesuatu yang rendah, yang hina, maka tidak perlu dengan modal sabar. Makanya ada orang yang mendapatkan dunia dengan mudah. Ya, orang yang mungkin dapat kekayaan karena dengan warisan, mudah nggak itu? Mudah, karena tiba-tiba kaya dengan izin Allah dapat warisan. Ada orang dalam tanda kutip tiba-tiba kaya tanpa dia bekerja, tanpa dia banting tulang, tanpa dia peras keringat, karena ada orang yang menghibahkan hartanya untuknya. Masa hidup para kaya ini yang menghibahkan karena kepedulian kepada kita, atau karena
kebaikannya kepada kita. Nah, ini sifat duniawi. Kenapa Allah berikan duniawi ini kepada setiap hambanya? Bahkan sekalipun yang kafir, yang durhaka sama Allah, Allah berikan juga dunia kepada mereka. Karena dunia tidak mulia. Karena dunia hina di hadapan Allah, makanya Allah berikan kepada siapa saja tanpa pandang bulu. Yang kafir, yang mukmin dikasih dunia. Yang taat, yang ahli maksiat dikasih dunia. Tapi ada nggak orang tiba-tiba diam, tiba-tiba jadi ulama? Ada nggak Pak? Tiba-tiba jadi orang alim mendalami ilmu agama? Ada? Mustahil, tidak mungkin. Nabi saja turun kepada beliau wahyu selama berapa tahun kemarin? 23 tahun. Artinya bukan sesuatu yang tidak mungkin Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran satu paket 30 juz bukan sesuatu yang sulit bagi Allah. Wa kana dzalika 'ala Allah yasir. Apapun bagi Allah mudah. Sama seperti halnya Allah menciptakan langit dengan 7 lapis langit. Bumi pun demikian 7 lapis bumi, sebagaimana Allah katakan dalam surat At-Talaq ayat yang terakhir. Allahu alladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah yang telah menciptakan langit 7 lapis dan begitu pula bumi yang serupa dengannya. Maksudnya bumi pun 7 lapis. Yatanazzalul amru bainahunna. Perintah Allah berlaku untuk langit dan bumi. Dan apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang ada di bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, wa ma bainahuma. Nah, Allah menciptakan langit, bumi itu dalam kurun waktu berapa hari? Fi sittati ayyam. Dalam surat As-Sajdah. Bagaimana bunyinya? Khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma 'alal 'arsy. Allah menciptakan langit dan bumi itu dalam kurun waktu 6 hari. Dalam kurun waktu apa? 6 hari. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu Allah ciptakan langit dan bumi. Ya, makanya orang-orang Yahudi menuduh kalau Allah merasa capek, keletihan, akhirnya istirahat di hari Sabtu. Itu makanya kekhususan mereka hari Sabtu, itu tuduhan mereka. Jadi Allah memuji ya dengan Allah menentukan takdir. Itu diuji manusia. Siapa yang beriman, siapa yang menggali hikmahnya, siapa yang justru ingkar, siapa yang justru kufur sama Allah. Nah, saya pertanyakan, kalau bagi Allah menciptakan langit dan bumi dalam sekejap, bahkan lebih cepat daripada kedipan mata kita, mungkin atau tidak? Mustahil atau tidak? Tidak mustahil. Mudah atau tidak? Mudah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah cuma 2 huruf, kata-katanya itu kun fayakun. Jadilah maka jadilah. Itu bagi Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Semuanya mudah bagi Allah, semuanya mungkin bagi Allah. Tapi di antara hikmah Allah menciptakan langit dan bumi dalam kurun 6 hari adalah bahwa segala sesuatu butuh proses. Bahwa segala sesuatu butuh proses, termasuk dalam kita mendapatkan yang mulia berupa apa? Ilmu agama. At-tafaqquh fid din, mendalami ilmu agama. Memahami ilmu agama tidak dalam waktu singkat. Memahami ilmu agama tidak instan sebagaimana kita makan mie. Diseduh di plastiknya masih bisa kita makan nikmati. Bahkan tanpa air kita remek-remek doyanan tuh nih. Kasih bumbu gitu ya. Instan. Kenapa? Mendapatkan ilmu itu tidak instan, karena itu sesuatu yang mulia. Tidak Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang Allah inginkan kebaikan kepada mereka.
Makanya orang yang menjalankannya butuh kesabaran dalam meraihnya. Orang yang diberikan oleh Allah maka butuh proses. Tidak instan Allah berikan. Lihat kepada seorang nabi yang jelas-jelas mulia saja, Allah ingin berikan kemuliaan kepada beliau berupa ilmu, berupa Al-Quran, itu butuh proses. Nah, kita pengen tiba-tiba setahun jadi ustaz, tiba-tiba 2 tahun pengen jadi kiai. Jadi ada ki gendeng, ada nanti jadi kiai gendeng jadi. Gara-gara instan cari ilmu. Makanya disebutkan dalam syair, kalau pepatah Arab mengatakan ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'aliman. Belajarlah karena tidak ada seorang pun yang terlahir dalam keadaan sudah alim, tidak ada. Mungkin nggak Pak bagi Allah gitu Pak ya, tiba-tiba dan Muhammad lahir dalam keadaan sudah ngomong yang pengen wahyu, mungkin nggak Pak? Mungkin nggak Pak? Bagi Allah mungkin nggak? Mungkin. Langsung tiba-tiba langsung dakwah, lahir langsung dakwah. Sebagaimana mukjizat ini diberikan kepada salah satu siapa? Nabi Isa. Kemudian siapa lagi yang berbicara ketika masih di buaya? Ashabul Kahfi. Itu para pemuda, bukan para belia. Ashabul Ukhdud, orang-orang yang dibakar di dalam parit dalam keadaan hidup-hidupan. Dan tidaklah mereka dibakar kecuali bukan karena apa? Bukan karena mengganggu tetangganya, mengganggu karena bikin pengajian, bukan karena itu. Hanya karena alasan ini orang beriman, hanya karena itu, Pak. Ini orang kafir, ini orang beriman. Karena alasan mereka beriman, maka mereka dinyalakan di dalam parit. Kemudian mereka disuruh masuk dalam keadaan hidup. Dan di antaranya ada anak kecil yang digendong oleh ibundanya, kemudian dia ragu untuk menjerumuskan diri ke dalam api karena memang dipaksa. Lalu anaknya mengatakan itu lemparkan. Insyaallah kita selamat di akhirat nanti. Bayangkan. Nah, tidak mustahil Nabi mengatakan itu Pak, sejak kecil gitu Pak. Tapi lihat proses bagaimana belajar. Proses bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak sampaikan kemuliaan kecuali dengan waktu yang tidak sedikit, waktu yang tidak pendek. Nah, makanya kuncinya adalah kesabaran dalam kita mendapatkan kemuliaan. Ingat, ketika kita bicara kemuliaan di sini ada ilmu agama, bukan sesuatu yang sepele. Ilmu agama adalah sesuatu yang mulia. Makanya antum ketika datang dari rumah, antum harus tanamkan dalam diri antum, anak ini datang untuk mencari kemuliaan dari Allah. Berupa apa? Berupa mendalami ilmu agama. Kan sering disampaikan oleh para dai tentang keutamaan menuntut ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah akan dalamkan pemahaman yang dalam masalah apa? Agama, bukan fisika, kimia, bukan dalam masalah agama. Allah akan dalamkan pemahaman yang dalam masalah agama. Kenapa? Karena orang itu ketika mendalami agama, semakin dalam ilmu agamanya akan semakin takut kepada Allah. Lihat konsekuensinya. Orang itu akan semakin dalam terhadap ilmu agama, semakin dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin tahu mana itu jalan kebenaran, mana itu jalan yang batil, maka dia akan semakin dekat dengan Allah. Modal segala sesuatu adalah ilmu agama. Dan sekali lagi, hal itu tidak mungkin diraih kecuali dengan kesabaran. Ya, Syekh mengatakan as-sabru fil ilmi tahammulan wa adaan. Ketika kita mengambil ilmu sabar, ketika kita mengajarkannya, mengamalkannya, mendakwahkannya, menghidupkannya pun butuh kesabaran. Ya. Apapun yang berkaitan dengan ilmu butuh kesabaran. Baik. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala sebelum dibacakan ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat terakhir ayat ke-200. Di dalam surat Al-Imran ayat yang terakhir yaitu ayat yang ke-200. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran. Jadi ayat ini
Intinya sama-sama sabar. Penegasan isbiru wasabiru. Sabarlah kamu dan latih dirimu, kuatkanlah dirimu, teguhkanlah dirimu dalam kesabaran. Baik. Ini ayat perintah tentang kesabaran dalam segala bentuk. Dalam hal apapun bentuk kesabaran. Ingat, utamanya dalam kemuliaan. Adapun tadi sekali lagi Pak, dalam masalah duniawi orang nggak sabar itu bisa dapat. Tapi tentunya ya, kalau kita bicara kaidahnya pun sama. Orang itu pengen sukses sabar juga, begitu ya. Tapi ini bicara. Tapi ada nggak orang yang kaya tanpa sabar? Ada nggak Pak? Ada nggak Pak? Ada tadi orang yang dapat warisan. Dia nggak perlu sabar Pak. Coba bayi, misalnya orang tuanya meninggal udah kaya. Dia lahir gede tiba-tiba kaya, kan gitu. Kenapa? Dapat warisan, betul nggak? Tapi nggak ada bayi, bapaknya ulama, dia tiba-tiba gede jadi ulama, nggak belajar. Ada nggak Pak? Nggak ada. Coba cari satu orang saja Pak, tiba-tiba jadi ulama, nggak ada. Nabi Adam saja nggak tiba-tiba jadi ulama, nggak tiba-tiba jadi orang alim. Allah ajarkan ilmu kepadanya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, kata Allah. Dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama-nama. Siapa yang mengajarkannya? Allah. Itu proses juga, maka tiba-tiba alim gitu. Allah ciptakan dengan kedua tangannya, kan ada kekhususan bagi Nabi Adam alaihissalam. Allah tiupkan ruh darinya langsung, gitu Pak. Dan tidak tiba-tiba menjadi alim. Diajarkan dulu sama Allah. Diajarkan ini namanya ini namanya ini namanya ini. Makanya malaikat mengatakan apa? Subhanallah, la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau wahai Allah, kami tidak punya ilmu kecuali apa-apa yang Kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Kau Maha mengetahui dan bijaksana. Jadi butuh kesabaran para ikhwan dan akhwat Bapak Ibu azza wa jalla. Dan kesabaran di sini bukan sekadar sabar, karena di atas kesabaran ada kesabaran yang perlu kita kembangkan lagi. Apa itu? Sabar di atas sabar. Sebagaimana ada kalimat musibah di atas musibah, ada kalimat juga sabar di atas kesabaran. Jelas ya Pak? Sabar di atas kesabaran. Jadi ketika kita menjalankan kesabaran pun itu butuh kesabaran agar teguh kita di atas kesabaran tersebut, istiqomah, continue kita di atas kesabaran tersebut. Dunia jamaah azan Allah ya. Tadi ya kami singgung, Allah berikan kepada siapa saja. Berbeda dengan agama, Allah berikan hanya kepada orang-orang yang ingin Allah muliakan mereka. Karena Nabi SAW mengatakan, "Lau kanatid dunya 'inda Allahi janaha ba'udatin ma saqa minha kafir walau syarbata ma." Seandainya dunia itu punya harga, punya kemuliaan sedikit saja di hadapan Allah. Sedikit saja Pak, ada kemuliaan di hadapan Allah, ada harga di hadapan Allah. Maka apa kata Nabi SAW? Allah tidak mungkin berikan minum kepada orang apa? Orang kafir, walaupun satu teguk air, kalau dia punya harga sebesar apa? Sayap nyamuk. Ada nggak orang beli sayap nyamuk? Nggak ada. Nggak ada harganya. Kalau ada aja harganya, walaupun sebesar atau seberat sayap nyamuk, ada aja harganya. Nggak mungkin Allah kasih orang kafir rezekinya, Allah nggak mungkin. Dibiarkan minum seteguk aja nggak mungkin Allah biarkan itu. Tetapi karena nggak ada harganya, dikasih orang kafir, dilimpahkan orang kafir. Dari anak, dari istri, dari harta benda, kemewahan, kesejahteraan hidup dikasih orang kafir. Kenapa? Karena silakan aja ini sesuatu yang hina, silakan ambil saja siapa yang mau. Ini beda kalau mulia. Antum misalnya ada makanan gitu ya, kita beli merek yang maksudnya apa yang bulat itu kemudian dibagi-bagi segitiga itu apa namanya? Pizza. Tahu juga kan ya? Kita nggak pernah makan. Lihat gambar. Pizza. Ini bicara umum aja ya. Ada pizza, ada gorengan. Yang kira-kira dikasih yang mana? Gorengan. Itu pasti kita makan aja. Jadi kalau pizza
potong-potong bagian kita yang banyak, bagian kita yang dagingnya nempel di situ. Ya. Artinya apa? Artinya sesuatu yang murah silakan ambil saja yang mau. Berarti sesuatu yang mahal tidak mungkin kita berikan, ya, kecuali mikir panjang dulu mungkin ya, atau karena kita sudah berlebih dan karena kita menghargai itu. Nah, itulah perumpamaan sederhananya. Allah nggak mungkin memberikan kemuliaan begitu saja kepada setiap orang. Hanya orang-orang pilihan. Makanya orang-orang yang Allah sibukkan mereka memperdalam agama, Allah sibukkan mereka untuk berjalan di jalan ilmu, maka insya Allah itu tanda kemuliaan dari Allah. Mudah-mudahan kita ada termasuk tanda-tanda ini insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, terakhir ayat di dalam surat Al-Kahfi ayat 28 Allah menyatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Sabarkanlah dirimu Muhammad. Bertahanlah dirimu wahai Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Rabbnya. Rabb mereka bil ghadati wal 'ashyi, waktu pagi dan waktu petang, yuriduna wajhah, di mana mereka melakukan itu semuanya karena berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang nabi saja, Pak, Allah perintahkan untuk sabar. Seorang nabi, Pak, yang jika sudah sabar masih disuruh sabar. Apalagi kita yang kadang-kadang sabarnya sering hilang sabar, kadang-kadang sabar kita. Kalau Nabi jelas istiqomah sabar ya, tapi masih Allah perintahkan sabar kamu bersama orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah di waktu pagi dan waktu petang. Baik, silakan dibacakan. Ayat yang ketiga. Bismillah. Al-musannifu wafaqahullahu ta'ala qala Yahya bin Abi Katsir fi tafsir hadhihi al-ayah ya majalisul wa la yuhassila ahadun al-'ilma illa bis-sabr. Qala Yahya bin Abi Katsir aidan la istata'u al-'ilmu bi rahatil jism wa bis-sabri yukhraju min ma'awatil jahli wa li tudraku ladzatul 'ilm. Wa sabrul 'ilmi naw'an, ahaduhuma sabrun fi tahammulihi wa ahdihi. Fal-hifdhu yahtaju ila sabr wal fahmu yahtaju ila sabr wa huduru majalis al-'ilmi yahtaju ila sabr wa ri'ayatu haqqi syekh yahtaju ila sabr. Wal amru tsani sabrun fi adaihi wa basrihi wa taqdimihi ila ahlihi. Fal-julusu lil muta'allimina yahtaju ila sabr wa ifhamuhum yahtaju ila sabr wa ihtimalu zallatihim yahtaju ila sabr. Wa fawqa hadaini naw'aini min sabri 'ilmi as-sabru 'ala as-sabri fihima wa thabatu 'alayhima. Likullin ila syahwi al-'ula wa thibatu walakin 'azizun fi rijali thabatu. Yahya bin Abi Katsir berkata dalam tafsir ayat tersebut, itu adalah majelis-majelis fiqh. Seseorang tidak akan meraih ilmu kecuali dengan kesabaran. Yahya bin Abi Katsir juga berkata, ilmu tidak akan diraih dengan jasad yang santai. Maka dengan kesabaran, seseorang itu keluar dari pahitnya kebodohan menuju kepada kelezatan ilmu. Dan kesabaran itu ada dua. Pertama, sabar dalam mengemban ilmu dan mengambilnya, menghafal. Ayat tadi, jemaah Allah wa ayat dalam surat Al-Kahfi tadi yang sering kita baca. Jadi Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk bersabar bersama orang-orang yang menyeru Rabb mereka di waktu pagi dan siang, di waktu pagi dan sore hari, di mana mereka melakukan itu semuanya dalam rangka meraih ridha Allah, dalam rangka meraih wajah Allah. Nah, seorang ulama yang menafsirkan ayat ini bahwasanya disebut dengan orang-orang yang menyeru Rabb mereka di waktu pagi dan sore hari, mereka termasuk orang-orang yang bermajelis ilmu dan majelis-majelis fikih. Jadi bersabar dalam mengajarkan ilmu, sebagaimana Nabi SAW mengajarkan ilmu kepada para sahabat, di mana mereka pun haus akan ilmu kepada Nabi SAW.
Nah, mereka orang-orang yang terdepan dalam menjalankan kesabaran tersebut. Nah, makanya orang yang menghadiri majelis ilmu butuh kesabaran. Sama saya menghadiri pun menyampaikan ilmu butuh kesabaran. Segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu butuh kesabaran. Dan ilmu tidak akan mungkin diraih ya tadi birahatil jism, dengan tubuh yang bersantai ria. Lihat sekarang dengan adanya sosial media. Nonton YouTube, ustadznya didegong-degong ke, ustadznya di palanya digini-gini. Ya, yang nonton YouTube kan ada paus, ada play ya, palanya kan kena aja. Anak benar tuh ustadznya gitu-gitu. Hidungnya dipencet, matanya dicolok, gitu kan? Dia jadi tidur mak gitu. Lagi mau makan gorengan, simpan. Ya, makanya kata ulama keberkahannya ya. Dia dapat pahala dengan dia menuntut ilmu, dengan dia ingin kebaikan, dapat pahala. Tapi keberkahan dengan hadir langsung berbeda. Nah, akan sama. Ya, orang yang menghadiri langsung dengan orang yang menyimak lain saja, tidak sama. Ya. Nah, jemaah sekalian Allah ya ajmain. Jadi bukan berarti tadi serius ya. Maksudnya kalau kita dengan nonton nyantai ya Pak. Kan jarang Pak yang sengaja, kecuali TV ya, TV. Yang itu pun di TV kita sambil jalan ke sana, jalan kemari. Kan gitu. Jarang ada orang yang sengaja dia ganjil gitu Pak. Duduk siap berkitab, oh jangan. Kecuali kuliah online. Kalau kuliah online ya. Tapi kalau untuk majelis ilmu agama, ya sudah nanti bisa diputar ulang. Orang yang dengan semakin dimudahkannya jalan-jalan ilmu, orang semakin menyepelekan. Coba kita buktikan itu, betul nggak Pak? Semakin dimudahkan jalannya, semakin kita menyepelekannya, menggampangkan. Nah, sudahlah nantilah. Makanya saya juga bikin pondok, sistemnya mulazamah dan talaqi karena ingin lebih berkah gitu, nggak sistem kelas, jadi langsung di masjid duduk berhalaqah. Sebagaimana itu dilakukan dari zaman Nabi dan terus generasi ke generasi. Bukan berarti salah, tapi orang yang sudah memakan bangku yang misalnya begini, itu niatannya nanti sudah kenyamanan, niatannya sudah ijazah, niatannya sudah titel dan seterusnya, sudah berubah arahnya. Ya, makanya penting untuk terus meluruskan niat. Kenapa? Karena berbagai macam fitnahnya semakin banyak. Fitnah-fitnahnya semakin banyak sekarang. Dulu orang mungkin riya saja. Sekarang sudah riya, ingin titel, ingin harta, ingin kedudukan, ingin jabatan dan seterusnya. Dari ilmu agama yang dia pelajari. Assalamualaikum. Jadi ilmu tidak akan bisa diraih dengan badan yang bersantai. Kemarin saya dapat ceramah yang bagus, walaupun bukan dari dai sunnah ya, tapi bagus pelajaran penting ketika ada acara wisuda. Jadi anak-anak pesantren lagi di wisuda karena lulus pesantren. Ya, dia menyampaikan, dan ini sesuai dengan kaidah yang dikatakan oleh para ulama yang telah mendahului kita, para salafus saleh, orang-orang dari kalangan para saleh yang telah mendahului kita. Terkadang yang merusak anak itu terkadang itu orang tua kita sendiri. Contohnya Pak, anak-anak pesantren ada acara orang tuanya izin, padahal acaranya cuma nikahan siapa? Bibinya izin 3 hari. Ada yang meninggal, siapa tetangganya? Ini mohon maaf, bukan berarti menyepelekan undangan, bukan berarti menyepelekan hadirnya kita untuk mengiringi jenazah saudara kita. Tapi kalau kita baca, dan wallahi saya baca sendiri di dalam salah satu kitab yang namanya Safahat min Sabri Ulama, ada kitab cukup tebal. Di sana tentang riwayat-riwayat bagaimana perjuangan kesabaran ulama dalam menuntut ilmu. Safahat min Sabri Ulama, lembaran-lembaran kesabaran ulama dalam menuntut ilmu. Di sana dikatakan orang itu dikatakan serius dalam menuntut ilmu adalah ketika bajunya lusuh, bajunya kotor, sudah berwarna tanah, nggak sempat nyuci, sampai ada yang mengatakan begitu. Ya bukan berarti kita harus begitu, bukan ya. Bukan harus kita kotor-kotoran, bukan. Masih kotorin aja biar dianggap serius. Kemudian dikatakan lagi, orang itu dikatakan serius dan benar-benar
telah mengorbankan waktunya, mengorbankan kesempatannya untuk meraih ilmu adalah ketika dia tidak sempat menghadiri jenazah saudaranya yang wafat. Tidak sempat lagi karena saking sibuknya ilmu, saking sibuknya di hadir majelis ilmu, dia mendengarkan riwayat, dia menghafalkannya, dia menyampaikannya. Sampai demikian jemaah sekalian. Kita santai, maksudnya coba siapa yang merasa sudah nggak santai siapa? Dan makanya ilmu kita segini-gini aja. Ilmu saya segini-gini aja karena terlalu santai hidup kita. Tidak sebagaimana dulu para ulama, dan masih sampai saat ini banyak ulama-ulama yang mereka menyibukkan diri di maktabah. Makanya mereka sampai punya maktabah sendiri, ya, punya perpustakaan sendiri. Ratusan ribuan kitab mereka miliki, sibuk di situ. Dakwah balik lagi, maktabah bacaan, telah ada teliti lagi. Lihat Syekh kita ya, yang baru wafat, Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Itu kitabnya, untuk lihat perpustakaannya, lihat di YouTube. Dan kesibukannya begitu Pak, kesibukannya meneliti hadis. Makanya kitab dakwah diteliti kesahihan-kesahihannya oleh beliau. Kita lihat dakwahnya di mana-mana, ke Indonesia, ke negara-negara lain. Kapan waktu menelitinya? Kan itu kita pertanyaan Pak. Kapan bisa meneliti kitab ini? Kapan bisa meneliti kitab lain? Bagaimana dengan gurunya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala? Bagaimana dengan ulama-ulama sebelumnya yang jauh lebih dahsyat perjuangan-perjuangan mereka? Makanya mereka barokah ilmunya karena sibuk dengan sesuatu yang mulia. Dan mereka mendapat itu semuanya dengan kesabaran. Makanya mereka menjadi orang-orang yang terdepan dalam ilmu. Baik, jemaah sekalian yang majma'in. Nah, dengan kesabaranlah orang itu dari yang tadinya merasakan pahitnya kejahilan, maka kemudian dia merasakan manisnya ilmu, lezatnya pengetahuan. Karena jujur, ya, kita katakan bahwasanya orang jahil itu aib. Orang jahil nggak tahu ilmu itu aib. Maka aib itu bisa diangkat dengan apa? Dengan derajat. Selain ilmu, menuntut ilmu agar pahitnya kejahilan yang dia rasakan selama ini berubah menjadi manisnya dan lezatnya ilmu yang dia dapatkan. Baik, jemaah Allah ya ajma'in. Kemudian di sini Syekh mengatakan wasabrul ilmi naw'an. Sabar terhadap ilmu ada dua macam. Ya, silakan dibaca. Dan sabar itu ada dua. Pertama, sabar dalam mengemban ilmu dan mengambilnya. Menghafal butuh kesabaran, memahami butuh kesabaran, menghadiri majelis ilmu butuh kesabaran, memperhatikan hak-hak guru juga butuh kesabaran. Kedua, sabar dalam mengamalkannya, menyebarkan dan menyampaikannya kepada khalayak, pada orang-orang. Mengajarkan pada murid butuh kesabaran, memahami kekurangan dan kekeliruan mereka juga butuh kesabaran. Dan yang lebih berat dari dua kesabaran dalam ilmu tadi adalah untuk terus istiqomah dalam mengamalkannya dua jenis kesabaran tersebut. Sudah? Teruntuk semua yang sedang meraih tujuan yang mulia, hendaklah istiqomah. Tetapi yang berat bagi setiap orang adalah istiqomah. Baik. Jadi orang itu menjalankan kesabaran dalam ilmu, maka ada dua macam. Ya, ranah kesabaran dalam ranah ilmu ada dua macam. Yang pertama adalah ketika kita mempelajarinya, meraihnya, menuntutnya. Ini yang pertama, ya. Dalam kita menghadiri majelis ilmu seperti ini, dicontohkan dikatakan oleh Syekh. Dalam kita nanti, apa yang kita catat untuk di murojaah butuh kesabaran. Apa yang kita catat dan kita murojaah butuh poin-poin yang kita hafalkan agar kokoh ilmu tersebut dalam diri kita, butuh kesabaran. Ya, tanpa sabar ya sudah,
hadir sekadar hadir, nulis sekadar nulis, menghafal tidak, memahami secara mendalam tidak. Maka semuanya tanpa kesabaran rugi, gagal. Dengan kesabaran orang akan berhasil. Dengan kesabaran orang akan meraih kemuliaan. Begitu pula menunaikan hak-hak guru membutuhkan kesabaran. Jadi orang beretika kepada guru, orang beradab kepada guru pun butuh kesabaran. Mendapatkan kesalahan guru, mendapatkan sikap-sikap yang tidak mengenakan dari guru, itu butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Mendapatkan tegas dan kerasnya guru butuh kesabaran. Ini kalau dalam majelis ini kan nggak kelihatan bagaimana sikap guru aslinya, begitu ya? Karena ya sudah selewat kajian, sudah pun. Beda dengan ketika di pondok-pondok, itu jelas kelihatan mana guru yang galak, mana guru yang tegas, bahkan mana guru yang killer disebutnya. Ini semua killer, Pak. Kita dulu di SMP ini, Pak. SMP itu saya kecil banget, Pak. Saya SMP itu tingginya 129 cm. Bisa tinggi ini baru sekarang ini aja, baru usia SMA, terlambat saya pertumbuhan. Mending di 167 cm, mending, udah mending. SMP bayangin Pak, 129 cm, seperti anak saya sekarang yang 5 tahun. Dikit lagi, Pak. Jadi ketika SD dianggap TK, naik SMP dianggap SD, SMA dianggap SMP, kuliah dianggap SMA, baru semester syariah ada jenggotnya baru dianggap kuliah ya. Alhamdulillah dianggap mahasiswa. Benar Pak? Dan dulu Pak, bayangkan Pak, tubuh yang sekecil itu Pak, ketika salah ya Allah luar biasa. Tidur Pak, itu kalau kita dibangunkan oleh gurunya kan pindah kamar, kita tidur lagi, ngumpet ditutup dengan kasur lagi gitu kan. Dan kasur yang di bawah itu ditutup. Karena kalau segitiga kita nyembeli itu nggak kelihatan. Guru tahu gitu. Karena pengalaman juga dulunya mungkin ya. Sama kayak kita sekarang tahu murid-murid ini macam-macam karena dulu pernah jadi santri. Jadi kamu jangan macam-macam. Saya pernah di posisi kamu, jadi jangan macam-macam. Saya selalu bilang begitu. Itu Pak dengan tumit, Pak. Dibangunkannya tumit itu mendarat di paha. Tumit mendarat di mana? Paha. Nanti kalau sibuk begini. Ini tumit, wah, bangun tapi nggak bisa berdiri. Itu masih kan? Tapi terdidik kita dengan itu. Nggak ada kita dendam gitu, nggak ada. Laporan orang tua malah digampar kita. Bu, ini karena apa? Terlambat sholat ini salah kamu lah. Kan juga kalau kita sekarang kita laporan, manja sekali kehidupan sekarang. Ya. Belum lagi terlambat baris, Pak. Jam 7 pas harus baris. Makanya ada guru saya, salah seorang guru saya, Hafizahullah Ta'ala. Itu datang dari di daerah Bandung yang Buah Batu rumahnya. Kita di sini. Itu kan masuk pondok itu agak nanjak. Jadi pakai asprea itu kedengaran gitu ya. Kedengaran. Itu langsung kocak-kacir yang masih ada sabunnya langsung adukan, Pak. Kalau datang guru itu Pak, langsung semuanya rapat. Kenapa Pak? Kalau terlambat itu langsung di tempat barisan ada ketahuan terlambat, dan pakai sepatu diinjek sampai berdarah kukunya. Tapi apakah kita dengar enggak? Merasa bersyukur, wallahi saya paling ingat, paling berkesan dengan guru-guru seperti itu daripada guru-guru yang menurut lembek tapi nggak mendidik. Kalau apa-apa yang mendidik, tapi kalau kelembutan tidak disertai dengan pendidikan percuma. Ketegasan bukan diiringi dengan dendam, kan bukan pengen guru nyiksa murid itu, bukan kan? Tapi karena ada pelanggaran yang dilakukan dan ingin mendidik, ingin anaknya itu baik, sebagaimana orang tua kita Pak. Kecuali orang tua yang ada orang tua bacok anaknya, anak bacok orang tuanya, itu kan udah kesetanan, itu kesurupan. Ini maksudnya anak pelanggar, orang tuanya marah, orang tuanya mukul, kan wajar nggak itu Pak? Dan apakah anak kepada anak dendam atau mendidik Pak? Kan mendidik ya. Bukan ingin, itu bukan yang diinginkan kita, bukan, tapi ingin ya. Coba kalau lulus istiqomah terus, nggak ada orang yang mukul. Ya, jadi lihat bagaimana dalam belajar itu ketika kita menghadapi sikap buruk yang enak, kalau yang nggak enak, kalau yang enak kan semua terima. Yang tidak enak
yang tidak mengenakan dalam diri kita butuh kesabaran. Kalau nggak butuh kesabaran, nggak berhasil kita. Dikit-dikit laporan nggak betah, keluar. Nanti pindah lagi, ada sikap gak enak, keluar lagi, gagal kayak saya jadinya. Saya dulu pindah pondok, saya ada 7 pondok saya. Dari SMP sampai SMA itu 7 pondok, artinya karena pindah lagi. Makanya gagal. Saya tak masuk gagal. Tidak sebagaimana kawan-kawan saya. Karena tidak dikatakan oleh sebuah kaidah, perhatikan Pak. Man nabata nabata. Barang siapa yang kokoh dengan guru tertentu, maka dia akan tumbuh. Tapi kalau dikit-dikit pindah, belum kajiannya sebelum selesai atau kemudian kita sudah pindah lagi, pengen yang ustaz lain, pengen tema kajian kitab lain, pengen ini, nggak akan tumbuh, nggak akan berkembang. Man nabata, barang siapa yang kokoh dan menetap, nabata pasti akan tumbuh, berkembang. Kenapa? Karena istiqomah dia zaman senantiasa ikut dengan guru tersebut. Ya, dan ini tidak mungkin dilakukan kecuali dengan kesabaran. Nah, tadi yang saya katakan, apa yang saya dengar dari salah seorang di YouTube ya, di Instagram muncul lewat. Jadi ini yang merusak juga di antara orang tua, dikit-dikit ini rusak. Atau misalnya ada anaknya menghadiri kajian itu dan terlatihan, kan ada rekamannya. Nah ini bahaya. Jangan seperti itu. Kalau ada ada anak kita yang semangat kajian, dorong. Jangan sama seperti kita yang sudah terlanjur tua kemudian kurang dalam modal agama. Ya, anak kita harus lebih baik daripada kita. Baik. Kemudian yang kedua, sabar dalam apa? Mengajarkan ilmu. Ya, sabar dalam mengajarkan ilmu. Yang juga sama. Kami sebagai guru atau mungkin antum mengajarkan istri anak-anak antum gitu ya, mengajarkan teman-teman itu butuh kesabaran. Nah, makanya kalau ada pertanyaan ini sering terulang dalam setiap kajian itu, sering terulang. Ustaz, bagaimana yang menasihati istri saya begini? Ustaz, bagaimana menasihati suami saya begini? Ustaz, bagaimana menasihati anak-anak saya? Ustaz, bagaimana menasihati teman, dia sahabat saya tapi melakukan begini-begini? Kuncinya apa? Sabar. Sabar dalam menasihati. Sabar dalam mengajarkan ilmu. Itu kan umum cakupannya. Sabar dalam mengajarkan ilmu itu umum. Baik orang tua untuk anaknya, anak kepada orang tuanya yang awam, baik kakak untuk adiknya, adik untuk kakaknya, atau orang di luar keluarga secara umum. Itu butuh kesabaran. Karena tanpa itu kita akan berhasil. Nabi SAW dalam mendapatkan wahyu butuh sabar. Dan dalam mengajarkan wahyu yang telah turun kepadanya butuh sabar. Dan Nabi orang yang paling sabar. Ya, karena beliau adalah ulul azmi yang termulia daripada Nabi Musa, Isa, ya. Nuh, Ibrahim, Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad yang paling mulia. Karena beliau segala bentuk ujian Allah timpakan kepada beliau dan beliau adalah orang yang sabar. Jadi dalam hal ilmu, baik dalam belajar dan mengajarkan yang butuh kepada kesabaran. Ya. Nah kemudian dia mengatakan di atas kedua macam kesabaran ini masih ada lagi jenis kesabaran lainnya. Jadi di atas sabar dalam belajar ilmu, di atas sabar dalam mengajarkan ilmu, ada kesabaran lain. Apa itu? Sabar di atas kesabaran. Maksudnya apa? Mengistiqomahkan, melatih diri istiqomah untuk sabar di atas itu semua. Makanya perintahnya tadi isbiru wasabiru. Sabarkanlah dirimu dan kuatkanlah kesabaran tersebut dalam dirimu. Ya, sabar di atas kesabaran. Makanya dikatakan dalam syair, setiap orang bisa melakukan beberapa lompatan untuk mencapai puncak. Ya, jadi untuk mencapai puncak dia lompatan dia bisa 1, 2, 3 bisa. Tapi yang istiqomah mencapai puncak cuma sedikit. Ya. Jadi orang untuk mencapai puncak beberapa lompatan setiap orang bisa. Ada yang bisa naik gunung mana, ada sampai pos 1-nya udah di pos 1. Ada yang sampai pos 2. Tapi yang sampai pada puncaknya siapa? Mereka orang sabar. Jadi sebagai gambaran sederhana bagaimana orang-orang itu bisa meraih pada puncak kejayaan yaitu dengan kesabaran yang dia jalankan. Itu dalam meraih puncak dunia, bagaimana puncak kemuliaan yang Allah berikan berupa ilmu agama. Kecuali dengan kesabaran.
Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud, yakin, sembahlah al-yakin kepada sampai datang kematian. Baik. Ma'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Sampai lagi kita bertanya, apa kita menyampaikan ilmu agar berhasil pun sama. Ya, kamu sabar di atas kesabaran. Sabar ya, usahakan lagi kesabaran di atas usaha. Sabar dan butuh sabar di atas kesabaran tersebut. Kata orang-orang yang akan berhasil insyaallah. 10. Yang ke-9 ya. 10 ya. Kalau bisa maksimal 1 jam kajian hanya Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ashir nazal al-ibadatil ilm as-sadiqin wa kalamihi wa qillatu adabi bawalihi sama dunia wal akhirah bi misli adab misli qillatil adab ghairul adab wa in yakun ma yashruhu lil ilmi wa darsihi wa ma'a syekhihi Husain lil adabi al-muta'addiba yu'a wa qalilul adabi mu'ad yuday'a indahu. 10. Berpegang teguh. Allah berkata dalam kitab, seseorang dan tidak beradab maka tidak ada yang layaknya adab. Begitu pula tidak ada dan akhirat layaknya tidak tanpa disertai adab dan bernasab. Mengamalkan adab-adabnya pada gurunya. Yusuf bin Husain berkata, dengan adab engkau akan memahami. Adab adalah orang yang berhak dalam menyandang. Adab kita apa yudayya indahu.
terlalu besar untuk menetap. Jelas di sini ya, ini awal-awal kajian adab kita ini sampaikan sudah mewakili, artinya harus menjaga adab mereka. Adab itu kata Ibnu Qayyim adalah penuntut ilmu. Sebagai adab, maka itu ya, tanda kebaikan ilmu. Lihat orang yang di sekitar diberi dia dengan keturunan bangsa, maaf dengan pekerjaan yang dianggap rendah oleh mulia orangnya, mulia hati hambanya. Ini sudah menjadi sunatullah. Ada berupa ketawaduan di sana. Ketawaduannya dilandaskan. Allah Alaihi Wasallam mengatakan tawadu. Kalaupun bahkan kita melihat dia dimuliakan, mungkin kepentingan yang dia butuhkan. Berpartai. Ketika satu, makanya kehidupan berpartai itu, kalau sudah masuk partai, Pak, iya teman jadi presiden. Tadinya partai bergabung jadi teman, tadi musuh. Tapi ketika tidak sepakat, maka satu partai pun bikin kongres luar biasa. Yang teman jadi musuh, yang musuh. Artinya jamaah dan Allah wa iyyakum, lihat dengan adab yang dimilikinya. Ya. Dan orang itu, tapi dia nggak beradab, nggak akan kita melihat sekali punya anak syekh. Biasa bukan syekh, bukan seorang dari ketetapan Allah, orang yang menghias Allah. Contohnya saja, Sallallahu Alaihi Wasallam, kan dia jelas adat akhlaknya baik. Ada orang karena adabnya, apa? Akhlaknya nggak ada sombongan. Tapi kalau mereka, bagaimana orang yang akhlaknya luar biasa, meyakini mereka al-amin yang dapat dipercaya. Baik yang muncul dari diri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada kaum kafir Quraisy, ya sabaha,
ada musuh yang siap, maka semuanya mereka. Nah, sedetik pun sekalipun kabar atau secara langsung lalu kalau ada Rob yang wajib kalian Tuhan-Tuhan yang batin yang tidak berhak disembah, apakah tidak percaya? Baru mengatakan pamannya apa? Alihada jama'atana, untuk ini kami salah kami. Abi Lahabiu, celaka kamu. Allah tidak celaka. Engkau yang celaka yang menolak dakwah. Orang kalau berada berarti sudah menjadi oleh sekitar. Tapi orang berada pasti dicintai. Maka ada orang suka, ada orang yang sayangi. Cukup jadi orang soleh yang berada. Bukan jalannya Nabi SAW. Nabi sudah berakhlak, tapi Nabi ada orang benci, ada orang menolak. Tapi di sini yang bisa sampaikan, orang dihormati, dimuliakan, ditinggikan ketika Allah yang majma'in. Ada pada sebelumnya, inna asyiki wa qarin. Jadi Pak, ada pintu di sini, dalam kalimat di sini yang ada terhadap dirinya. Ada dalam belajar. Sama atau terhadap syekhnya. Syekhnya. Jadi man ta'adab bi adabihi untuk belajarnya. Wa ma'a syekh temannya. Jadi terhadap dalam belajar teman-temannya. Dapat menjadi orang yang Yusuf bin Al-Husain. Dengan adat kamu akan memahami ilmu, akan semakin besar peluang, semakin jauh peluang. Baik, kemudian orang yang sesuai untuk mendapatkan ilmu akan diabaikan. Dan ini pengalaman juga. Coba anak misalnya, yang satu anaknya perhatikan di mana kita menyayanginya sama dia. Begitu pula seorang guru, Pak. Semoga Allah menjagamu. Kita dengan rinci. Tetapi ketika perkataanmu ini bertabrakan dengan firman Allah, engkau yang mengatakan kalau ada perkataan Allah
Kira-kira sayanya mau menyampaikan ilmu, membantah, mematahkan pendapat, ya, sikapnya adalah dengan mentransfer ilmu. Ketika kita menjadi guru, dia beradab, pengen kita waktu pun ingin istirahat, kita ingin tambah. Tapi orang yang satu menit lagi, dia udah lihat jam terus, Pak. Waktu sekali saya sudah bilang 1 jam. Terkadang yang nggak baik, bahkan bin Hamad al-Utsaimin beliau mengarang buku. Beliau sedang baca sunnah. Tidak di sini, tidak di mana-mana begitu. Siapa gitu ya? Maunya pengajar. Jadi kan baca kapal majlis harus dimarahi. Pergi. Anak mau duduk dulu atau silakan dulu ya. Masih ngobrol, kita tuh nggak pada pulang. Ustaz yang nginep, oh kata Ustaz di sini bisa. Ya nggak begitu. Kalau membaca kafaratul majlis artinya belum berani. Ini orang nggak punya adat. Kemudian tadi dia bukan, tapi Al-Qur'an ini boleh bilang begitu. Antum ini menghormati ilmu, sesuatu yang Allah agungkan. Menghormati itu. Antum lihat ya, ada ternyata ya sebelum cukup sekian daripada lewat. Terakhir lagi. Kadang-kadang pun kadang geram itu murid-muridnya, geram jamaah berada. Kita sedang belajar, Pak ya, kita sampai. Baik, jadi ini ada terhadap diri, semuanya dijalankan. Nah, maka karena ulama mengatakan kamu akan semakin paham ini. Jadi tanda orang itu tidak akan dalam ilmunya ada. Jadi di antara contohnya, juga ada. Wallahu a'lam bishawab. Waktu yang tersisa barangkali ada yang banyak ketika diharap pertanyaan itu juga diharapkan jujur aja.
Tadi yang hadir di Cibinong, anak masih bajunya ini ya. Nggak sempat pulang. Boro-boro. Anak-anak kasihan yang paling bekas. Pada naik motor ya. Kadang lihat sebagian anak bilang istri itu, ajakin ke depan. Mungkin ya. Apakah ada amalan untuk kami yang silakan di yaitu surat Al-Anbiya (89) 90. Wa anta khairul warithin. Ketika dia berdoa kepada Tuhan yang kepada Allah, keturunan dan kaulah ahli waris yang lahu wa wahabna lahu Yahya. Minta doa, maka kami Yahya kepada. Lalu kemudian Allah Zakaria yaitu belum dikaruniai innahum kanu orang-orang yang bersegera dalam dan meminta kepada kami. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa kanu lana dari dua ayat ini Zakaria nggak pernah berhenti berdoa meminta kepada Allah. Dalam keadaan cemas gimana? Jangan-jangan ini semua. Akhirnya kita memperbaiki diri begitu Pak. Jadi minta dan dibesarkan harapan. Ketiga, bersegera dalam Tuhan memunculkan kebaikan yang baik dan baik dalam cara berdoa. Insya Allah segera ingin menambah keturunannya Allah mudahkan insya Allah. Apa itu sabar? Tapi terus berdatangan sama sampai seorang istri atau anak kelaparan. Apa itu semuanya Pak? Kalau kita sabar semuanya. Wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi. Dan sungguh kami pasti akan menguji rasa lapar wa naqsin minal dan beruntung orang-orang yang menjalankan kesabaran ketika mendapatkan sesuatu. Dari wa inna ilaihi raji'un. Allah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah kita milik Allah, kita ditakdirkan oleh Allah. Ya jangan mengucapkan ucapan-ucapan yang membuat mudah. Kenapa orang di sana luas kaya? Tanamkan kesabaran. Ya. Sabar itu sulit karena balasan
kesabaran itu sulit. Makanya butuh kesabaran. Minta kepada Allah afriq alaina sabra dan wafatkan aku dalam keadaan. Apakah jika saya menolak untuk jadi kru? Ini kru TV di sini. TV-nya sesuai sunnah, bukan TV. Karena mukafa'ah gajinya, mukafa'ah dan kondisinya dua. Pekerjaan yang saat ini perlu beda. Mana yang lebih baik? Dan tentunya istikharah, walaupun ada tahu tempat pekerjaan antum itu ada madorotnya, bahkan banyak madorotnya. Perbandingannya apalagi cuma sedikit, ya tidak sampai yang lebih baik daripada itu. Wallahu a'lam. Diuji saya nggak bisa saya nggak bisa apa namanya pada umurnya. Jadi saya nggak tingkat yang lulus ini bagus ini Pak. Anaknya doa apa yang dipanjat dengar, alhamdulillah sahabat saya mau akan jadi anak yang soleh. Rabbana hab lana min azwajina wa ajarkan Allah langsung dalam Al-Quran maka apalagi di dalam doa kata Syekh Abdul Razak, doa yang dahsyat yang mengumpulkan ya anak-anak yang keturunannya. Ya juga dengan diri. Jadi kita mendoakan diri sendiri Pak. Saya jadi bertakwa daripada apa yang dia. Ar-Rahmanil ladzina yamshuna 'alal. Berarti tanda berdoa itu di antara doa. Dan di antara doanya yang diajarkan Nabi Husain, Nabi berdoa, Allahumma aku mencintai. Doa agar anak juga soleh. Ya Allah, aku mencintai anak yang durhaka. Allah pasti. Allah minta kepada Allah agar anak-anak soleh. Bagaimana menjadi orang yang sabar dan pertanyaan apa isinya itu?
Ustaz tolong jelaskan. Itu simpel. Sabar. Pertama doa. Ya, pertama doa. Karena alina sabra. Ya. Berikhtiar, dan yatasaddar yusabbiruhullah. Orang yang sabar. Dari Allah, tapi ada usaha manusia mengusahakan. Kemudian baca bagaimana. Kemudian juga bergaul. Ada bilang, kalau kita bergaul itu apa namanya, intinya nggak sabaran orangnya, maka bisa dengan orang sabar biasanya kita teranyuh. Ini orang bicara ini begini, ini begitu kan sabar. Nah, tapi kalau orang atau belajar, itulah dampak tadi. Bagaimana sikap seorang yang tidak reda-reda berjalannya waktu, saat ini kembali lagi belum berhasil lagi. Ya, artinya yang saya katakan, sabarlah di atas kesabaran. Ingat Ibu, tidak ada doa, tidak ada doa yang paling mustajab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, pada doa yang tidak akan mungkin ditolak oleh doa orang tua untuk dijabah doanya sama Allah. Tinggal bersabar, sabar saja. Ya. Insya Allah kalau ibu bersabar, ibu khususnya anak tersebut kembali ke jalan. Mau tanya, kalau saya belum dapatkan, adapun di dalam Al-Quran itu saya belum dapatkan hadisnya. Saya belum dapatkan. Allah a'lam. Ustaz, bagaimana hukum arisan lebaran? Tapi kalau tinjau sisi lain, tapi dikatakan mudah. Zaman SD saya ikut arisan dulu. SD. Jadi saya nggak pernah lagi namanya arisan. Pertama, nantinya bayar. Jadi udah habis duluan uang Pak. Jaga istiqomah dalam kesabaran. Nah, ini sudah. Terakhir, anak raja sebagai Natal dan tahun Natal. Jadi di sini pertanyaannya, bosnya tulis haram. Antum Pak bertoleransi. Saya tidak, ya, tetapi di sini ada
kesempatan antum untuk berdakwah. Hal ini maka saya tidak bisa. Suka teh. Nah, dalam toleransi dan kopi, kalau kita mengatakan kopi, tapi kalau harus ini kopi berisi teh juga, artinya silahkan Bapak minum kopi, saya minum teh, kita bisa sedikit celup, kopinya dikit, nggak perlu dicampur. Saya pun menyebarkan. Ya, haram hukumnya karena di sini adalah perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi dosa besar. Jadi antum berusaha tolak dengan. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Karena kita covid kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala وعلى آله وصحبه وسلم